Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah manajemen proyek yang berjudul Grow Together. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niluma Desri Utami Prendari dengan NIM akhiran 55. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bustami dengan nomor induk mahasiswa belakang 21. Perkenalkan, nama saya Safaya Tanti dengan NIM akhir 04. Perkenalkan, saya Mela Febrisnasari dengan NIM belakang 16. Sekitar 15,9 juta anak mengalami kekurangan hadirnya atau keterlibatan ayah. Penyebabnya adalah ketiadaan figur ayah atau ayah bekerja lebih dari 60 jam per minggu, yang menyebabkan ketidakhadiran emosional dalam keluarga. Dampak kondisi ini adalah terganggunya perkembangan emosional dan pembentukan karakter anak. Sebanyak 50-70% ibu di Indonesia mengalami baby blues setelah melahirkan. Prevalensi postpartum depressions atau PPD berada di rentang 2,3% hingga 22%. Sedangkan prevalensi stunting masih tinggi, yaitu 21,6 menurut data SSGI pada tahun 2022. Angka ini masih jauh dari target RPJMN sebesar 14%, di mana hal ini menandakan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang pemenuhan gizi anak. Kurangnya kesiapan orang tua yang menyebabkan rendahnya literasi parenting di banyak keluarga muda menjadi tantangan besar demi keberlanjutan generasi selanjutnya. Dan disinilah Grow Together Apps sebagai solusi, di mana Grow Together merupakan aplikasi digital yang terintegrasi dirancang khusus bagi calon orang tua dan orang tua muda di Indonesia sebagai solusi atas berbagai tantangan pengasuhan yang ada. Grow Together Apps memiliki fitur-fitur pemantauan perkembangan janin, panduan nutrisi, perpustakaan simulasi anak, pusat literasi parenting, informasi peran ayah, AI Parenting Style Analyst, komunitas dukungan orang tua, marketplace kebutuhan ibu dan anak, serta chat dokter 24/7. Di mana Grow Together Apps memberikan dampak transformasi yang nyata, di mana kualitas pengasuhan, peningkatan kualitas kesehatan dan nutrisi, serta dukungan mental untuk orang tua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan market size analysis atau bisa disebut MSA, di mana di sini tuh ada TAM, SAM, dan juga SOM. TAM tersendiri merupakan total addressable market, di mana seluruh orang tua yang peduli dengan pengasuhan. Hal ini dapat diartikan bahwasanya potensi pasar kita itu mencakup seluruh orang tua di Indonesia yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya kualitas pengasuhan anak. Kemudian ada SAM yang disebut sebagai Serviceable Available Market, di mana 20% dari total pasar potensial dalam 12 bulan pertama. Dalam aplikasi ini tuh dalam 12 bulan pertama operasional kita tuh menargetkan penetrasi pasar sebesar 2% dari total pasar potensial tersebut. Kemudian ada STOM yang bisa disebut dengan serviceable obtainable market, di mana 10.000 monthly active user dalam 6 bulan. Hal ini dapat diartikan bahwasanya target jangka pendek yang sangat konkret adalah mencapai 100.000 monthly active user dalam waktu hanya 6 bulan setelah peluncuran resmi aplikasi Grow Together. Kemudian ada strategi segmentasi atau bisa disebut membagi pasar, di mana di sini tuh ada dua target, yaitu target demografis dan juga target psikografis. Baik, saya akan menjelaskan target demografis terlebih dahulu. Di target demografis ini tuh kita menargetkan pasangan usia 25 hingga 35 tahun atau bisa disebut dengan calon orang tua sampai dengan yang udah mempunyai anak usia 5 tahun. Dalam artian itu kami membagi pasar pada kelompok usia produktif. Karena kan pada usia 25 hingga 35 tahun merupakan masa-masa produktif baik pada pria maupun juga wanita. Kemudian pada target psikografis ini tuh kami menargetkan sebagai orang tua yang proaktif mencari solusi berbasis bukti ilmiah dan memprioritaskan peran ayah, di mana dapat diartikan bahwasanya orang tua yang memiliki kesadaran tinggi akan kesehatan mental dan fisik seorang anak, serta orang tua yang aktif menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi targeting atau fokus sasaran kami ada dua target, yaitu target utama dan juga target spesifik. Di target utama itu first time parent yang membutuhkan panduan komprehensif. Kemudian di target spesifik itu keluarga yang peduli pencegahan stunting dan ingin meningkatkan keterlibatan ayah. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada aplikasi ini tuh
kami menargetkan ke first time parent atau orang tua yang baru saja memiliki anak. Hal ini tuh pasti pada first time parent itu seringkali merasa cemas dan membutuhkan panduan yang kredibel. Selain itu, kami menyasar kepada keluarga yang memiliki risiko tinggi atau perhatian khusus pada pencegahan stunting, karena hal ini tuh sangat-sangat penting pada negara kita yang masih melawan penyakit stunting. Kemudian hal aplikasi Grow Together yang membedakan dari aplikasi lain itu, di sini tuh kami menargetkan kepada figur ayah. Kami ingin menarik minat para ayah untuk terlibat aktif dalam pengasuhan melalui fitur-fitur yang sudah dirancang di aplikasi Grow Together. Kemudian ada positioning. Di sini ada kredibilitas. Kredibilitas pada aplikasi ini tuh 100% konten divalidasi oleh psikolog dan juga ahli gizi. Kemudian inovasinya, pada aplikasi Grow Together ini memiliki fitur AI Parenting Style Analysis untuk merekomendasikan pola asuh yang personal. Kemudian ada One Step Solution, di mana kita menggabungkan tiga pilar penting, yaitu edukasi, komunikasi, dan juga marketplace. Next. Oke, pada slide ini tuh saya akan menjelaskan rancangan anggaran biaya pada aplikasi Grow Together. Di 45% dari total anggaran biaya sepenuhnya itu sekitar 360 juta itu eh, em, kita alokasikan ke sumber daya manusia dan pengembangan teknis seperti backend, AI, UI, UX. Kemudian 20% dari total anggaran biaya sepenuhnya yang bernilai 160 juta kita alokasikan khusus bagi psikolog dan ahli gizi yang bertanggung jawab untuk memvalidasi setiap konten literasi dan nutrisi pada aplikasi Grow Together. Kemudian untuk 15% dari total anggaran biaya sepenuhnya itu yang bernilai 120 juta kita alokasikan kepada operasional legal dan juga audit, di mana kan kita mengambil sponsor dari Kalbe Farma. Aspek keamanan data itu sangat krusial dan dana ini tuh digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau bisa disebut UPDP serta audit keamanan sistem. Kemudian 15% selanjutnya yang bernilai 120 juta, dana ini tuh difokuskan untuk pemasaran dan uji coba beta dengan 500 pengguna pertama guna memastikan bahwasanya aplikasi Grow Together ini bebas bug sebelum dirilis ke massal atau ke khalayak umum. Kemudian 5% terakhir itu dialokasikan untuk administrasi dan juga lain-lain serta biaya cadangan untuk kelancaran operasional aplikasi Grow Together. Nah, jadi seluruh anggaran ini di aplikasi Grow Together kami membutuhkan biaya sekitar 800 juta. Kemudian biaya ini tuh menggunakan metode bottom up estimating dan dipantau melalui cost account atau CA yang ketat untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya yang berlebihan atau bisa disebut dengan cost variance. Baik, setelah memahami rancangan anggaran biaya aplikasi Grow Together, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Grow Together bertumbuh secara finansial melalui bisnis model yang terukur dan scalable. Kami menerapkan strategi dual pathway untuk memastikan aliran pendapatan yang berkelanjutan, di mana Grow Together menerapkan model bisnis to consumer atau B2C. Fokus utama kami adalah marketplace revenue. Kami tidak hanya menjual produk, tapi mengkurasi kebutuhan esensial seperti vitamin dari KB Pharma, perlengkapan bayi, hingga mainan edukatif Montessori yang terintegrasi langsung dalam pengalaman pengguna di aplikasi. Di fase berikutnya, kami akan meluncurkan premium membership di mana orang tua bisa berlangganan untuk mendapatkan akses eksklusif ke masterclass bersama psikolog dan analisis mendalam dari AI kami. Yang kedua, terdapat saluran distribusi atau channels, di mana seluruh ekosistem ini berputar di dalam mobile app kami sebagai pusat interaksi yang didukung oleh komunitas untuk menjaga loyalitas pengguna, serta sistem pembayaran yang lengkap melalui dari e-wallet hingga COD. Dan yang terakhir, terdapat pada sisi kekuatan utama kami terletak pada dukungan Kalbe Pharma sebagai eksekutif sponsor. Kemitraan strategis ini memungkinkan integrasi brand yang mendalam dalam ekosistem kami. Selain itu, kami menerapkan sistem merchant fee bagi vendor pihak ketiga yang ingin menjangkau pasar orang tua melalui platform kami, serta skema affiliate marketing untuk layanan kesehatan seperti klinik gizi atau laboratorium. Next.
Mungkin Anda bertanya apa yang membuat Grow Together berbeda dengan aplikasi parenting atau marketplace yang sudah ada di pasaran. Jika kita melihat peta persaingan ini, sebagian besar kompetitor saat ini hanya bermain di satu sisi saja, seperti pada aplikasi The ASEAN Parent, yang dimana hanya unggul pada fitur atau aspek validasi pakar konten, analisis pola asuh AI, marketplace terintegrasi, dan kepatuhan data. Sedangkan pada aplikasi Orami, unggul pada marketplace terintegrasi, komunitas dan forum diskusi, serta kepatuhan data. Dan pada aplikasi Teman Bumil dan Primaku hanya unggul pada aspek validasi pakar konten, marketplace terintegrasi, dan kepatuhan data. Maka, Grow Together mengisi celah tersebut, di mana kami memposisikan diri di kuadran kanan yang menggabungkan akurasi medis 100% dan ekosistem belanja yang praktis. Dibandingkan kompetitor lain, kami adalah satu-satunya platform yang membawa pakar kesehatan langsung ke dalam genggaman orang tua sekaligus menyediakan solusi produknya secara instan. Inilah yang membuat nilai retensi pengguna kami akan jauh lebih tinggi karena orang tua menemukan semua yang mereka butuhkan dalam satu ekosistem terpercaya. Baik, selanjutnya adalah Project Roadmap atau tahapan pengembangan proyek kami. Proyek ini dirancang dengan tahapan yang jelas dan realistis agar pengembangan berjalan terstruktur. Pada November hingga Desember 2025, fokus kami adalah finalisasi desain arsitektur sistem serta penandatanganan MOU dengan pakar yang berperan sebagai landasan konseptual dan keilmuan proyek. Selanjutnya di Desember 2025, tim kami mulai masuk ke tahap pengembangan back-end dan front-end dalam bentuk alpha version, di mana fitur-fitur utama mulai dibangun dan diuji secara internal. Kemudian, pada Januari sampai Februari 2026, aplikasi akan memasuki fase beta testing dengan sekitar 500 pengguna. Sekaligus dilakukan finalisasi model AI berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna. Terakhir, pada Maret 2026, proyek ditargetkan go live atau peluncuran resmi aplikasi di App Store, sehingga dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Next. Selanjutnya ada Project Impact. Pada saat ini menjelaskan dampak yang diharapkan dari implementasi proyek kami. Dari sisi dampak sosial, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan, sekaligus mengurangi risiko masalah kesehatan mental pada ibu. Selain itu, kualitas pola pengasuhan anak juga diharapkan menjadi lebih baik dan terarah. Pada aspek kesehatan gizi, aplikasi ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi gizi keluarga, membantu menurunkan risiko stunting, serta menyediakan pemantauan tumbuh kembang anak yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sementara, dari sisi teknologi dan inovasi, proyek ini mendorong pemanfaatan AI dalam dunia parenting, mendukung digitalisasi edukasi pengasuhan, serta membangun ekosistem parenting yang terintegrasi antara teknologi, edukasi, dan kesehatan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebagai penutup, melalui proyek Grow Together ini kami berharap dapat menghadirkan solusi digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kualitas pengasuhan, kesehatan mental orang tua, serta tumbuh kembang anak di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.